ceritain manusia putus asa tentang apa? Kayak beratnya. Jadi manusia putus asa bercerita tentang lagi-lagi based on true story, kisah hidup, pengalaman hidup diri sendiri yang dituangkan ke dalam lagu yang jadilah manusia putus asa. Jadi sebenarnya lucunya lagu ini itu aku bikin cuman kayak waktu cuman setengah jam di momen pas aku dapat kabar dari orang tuaku, ternyata orang tuaku sudah ketuk palu bercerai, seperti itu. Dan saat itu aku ngerasa kayak of course sedih, cuman nggak bisa ngungkapin sebagai anak gitu. Jadi sebagai anak tuh aku nggak bisa ngungkapin apapun. Yang akhirnya aku saat itu langsung buka HP, ngambil gitar, langsung kutulis lagu itu, tiba-tiba jadi aja. Dan isinya itu liriknya sebenarnya lebih ke curhat ya. karena aku kan bukan tipe orang yang curhat sama teman atau sama siapapun itulah. Aku bukan tipe orang yang curhat ke orang-orang sekitar aku gitu. Jadi kalau misalkan aku bisa keep sendiri, aku keep sendiri gitu. Mungkin kemarin pecahnya karena aku sudah penuh, akhirnya tumpahnya di lagu kayak gitu. Dan sedikit ceritanya setelah dari lagu itu dari perceraian orang tuaku itu, di situ kan aku sedih terus nggak bisa ngomong apa-apa ke siapa-siapa. Dan aku tuh ada satu orang yang pengen banget cerita sama orang ini gitu. Cuman ternyata tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai yang diharapkan. Dia nggak ngerespon aku yang baik kayak gitu. Jadi makanya di situ kan ada kata-kata di bagian refnya dihancurkan oleh cinta, dipatahkan keluarga kayak gitu. Jadi perkara cintanya tuh cuman kayak dia belum saat aku jatuh di titik terendah itu, dia tuh belum bisa mendengarkan keluh kesahku saat itu gitu. Tremor. kayak jujur aja aku tremor sekarang. Ya ampun, maaf ya. kayak tremor gimana ya, gak bisa untuk diungkapkan secara deskripsi lengkap gitu, nggak bisa. Cuman yang aku rasain saat itu kayak udah aku kayak stuck, nggak bisa nangis, nggak bisa mau ngomong juga nggak bisa, kayak semuanya udah aku berkelut sama hati dan pikiranku sendiri. Jadi berantem sama diri sendiri sih sebenarnya, itu sih yang sulit banget gitu. Jadi even lagu pun pas lagu itu udah jadi, aku dengerin aku cuma bisa diem. Mungkin pas sesudahnya udah berapa hari kemudian baru ada momen pas aku dengerin lagunya, oh ternyata liriknya gila juga. Dan aku sempet ada momen kayak nangis gitu ngedengerin lagu sendiri. Bahkan sampai detik sekarang kalau aku ngedengerin lagu Manusia Putus Asa, masih menghela nafas terus, maksudnya masih membekas sampai sekarang. Sebenarnya masih membekas, cuman tetap makanya ada di lirik di bagian refnya itu tetap mencoba kan, di ujung refnya itu tetap mencoba. Aku selalu mencoba untuk ngelewatin segala hal yang memang sudah jalannya Tuhan, sudah takdir Tuhan terjadi banyak hal di hidup aku, dan aku harus tetap ngelewatin itu. Mau sakit, mau sesedih apapun, mau seruntuh apapun dunia aku tetap harus ngelewatin dan ngecoba semuanya. Karena kita nggak pernah tahu, aku selalu pikir kita nggak pernah tahu Tuhan ngasih hal-hal yang ngebuat aku sakit. Mungkin di depan nanti bakal ada hal yang lebih indah, mungkin udah Tuhan siapin buat aku kayak gitu. Aku bersyukur sih, walaupun aku bukan tipe orang yang curhat,
tapi dengan setiap momen yang aku rasakan aku tumpahkan jadi sebuah karya. Aku juga sempat mikir juga kayak gitu. Ternyata kesedihan aku itu aku bisa bentuk karya dan bisa aku tebarkan ke orang-orang, bisa aku dengarkan ke orang-orang. Dan ternyata ketika aku rilis lagu ini aku nggak sendiri gitu. Ternyata di luar sana mungkin banyak banget yang sama kejadiannya sama kayak aku. Dan setelah rilis lagu ini banyak banget yang komen, makasih ya Ayu udah mewakilkan perasaanku, terima kasih ya Ayu relate banget lagunya sama aku. Kayak aku kaget sendiri, banyak banget yang bilang terima kasih dengan adanya lagu ini. Dan aku jujur aja aku kurang bisa ciptain lagu ketika aku tidak berada di momen itu, ketika aku nggak ngalamin. Jadi aku kurang bisa. Aku selalu bikin lagu ketika aku memang berada di titik dan posisi itu sendiri kayak gitu. Jadi aku merasa sangat bersyukur sih bisa ketika aku sedih ngeluapinnya ke lagu gitu, bukan ke sosmed atau ke kemana-mana gitu atau berkuar-kuar kemana, enggak. Nangis deh. Nggak apa-apa, it's okay. Sebenarnya sih kayak namanya jadi seorang anak ya, kayak mungkin pesan salah satu pesan tersembunyi kayak pengen gitu sebagai anak didengar gitu, suara hati anak tuh didengar. Itu sih sebenarnya, karena mungkin banyak orang juga beberapa yang kondisi keluarganya itu anak dan orang tua itu nggak bisa yang kayak orang tua ngedengerin anak atau anak ngedengerin orang tua kayak gitu. Jadi aku nggak dapet interaksi yang seperti itu sama orang tua gitu, atau deep talk sama orang tua kayak gitu. Jadi aku tuh nggak pernah ada sih di keluarga aku deep talk kayak gitu tuh nggak pernah ada. Dan nggak pernah, aku ngerasa sih nggak pernah didengar ya yang ku tahu. Cuman ya aku pengen dengan lagu ini aku curhat orang tua aku bisa dengar kalau dengan kondisi keluarga kayak gini tuh sebenarnya anak-anak tuh tersakiti kayak gitu. Cuman ya mau gimana gitu kan, sebagai anak ya cuman bisa berlaku seperti anak aja gitu. Cuman itu sih cuman pengen didengar aja sih suara hati anak-anak, termasuk aku dan saudaraku yang lain kayak gitu. Kenapa lagu bahasa Indonesia? Ya karena curhat, aku pengen didengar. Karena kalau yang sebelumnya kan itu lagu-lagu itu kan real, lagu-lagu sebelumnya itu tuh sama based on true story juga. Cuman lebih ke arah egoku yang aku pengen banget nuansa musiknya tuh ke barat-baratan, keren kayak gitu. Kalau sekarang egoku yang itu sudah aku kesampingkan dan aku lebih kayak mementingkan isi dan pesan dari lagu ini bisa tersampaikan ke para pendengar. Sebenarnya mungkin ada 1-2 hal yang ngebuat aku akhirnya cuman rilis tiap tahun gitu. Cuman goalsku untuk tahun ini aku nggak mau kayak gitu. Aku ada beberapa hal yang harus aku achieve di tahun ini, dan aku nggak mau yang kayak per tiap tahun doang aku ngeluarin lagu gitu, ngeluarin karya. Aku pengen karya-karyaku yang lain juga bisa didengar gitu. Aku nggak mau per tiap tahun sih sebenarnya. Makanya aku ada target di tahun ini. Kalau target di tahun ini pengennya sih ngeluarin album, insyaallah, bismillah aja, semoga terrealisasikan. Lagunya juga udah disiapin, termasuk lagu Manusia Putus Asa ini bakal masuk ke album yang bakal ku buat.
yang di album ini aku tetap mengikuti kata hati. Aku tetap bikin lagu sesuai apa yang hati aku mau gitu, karena aku memang nggak bisa bermusik itu fake, aku nggak bisa bermusik itu nggak pakai hati. Jadi semua lagu yang ku ciptain tuh pasti semuanya itu pakai hati, dan itu real lagu aku yang pernah aku alamin. Jadi bocorannya itu sih untuk album ini. Aku pengennya lagu aku bisa relate ke semua orang yang dengar, bisa mewakili isi perasaan hati mereka yang nggak bisa curhat ke orang-orang. Aku pengen semuanya tuh bisa ditumpahkan lewat lagu aku kayak gitu. Sebenarnya aku tuh awal kenal musik itu dari papa. Sebenarnya karena papa tuh suka kayak organ tunggalan gitu di rumah, nyanyi tembang kenangan. Terus juga aku dilesin sama papa nyanyi, keyboard kayak gitu. Jadi awal bermusik tuh sebenarnya aku udah main keyboard dari TK. Terus mulai nyanyi tuh dari kelas 3 SD sampai seterusnya sampai detik ini. Gitu. Jadi memang bermusik tuh kayak buat aku tuh udah mendarah daging kali ya. Kayak udah aku tuh udah kayak nggak bisa hidup tanpa musik sih. Sebenarnya aku tuh SD sempet kayak beberapa kali nyiptain lagu sendiri, cuman tahu kan kalau anak kecil itu kata-katanya ya sebatas itu aja gitu. Bahkan aku pernah mikir kayak aku nih kayak nggak bakal bisa bikin lagu deh. Itu dulu nggak bakal bisa bikin lagu deh. Ternyata berjalannya waktu, ketika aku ngikutin hati aku numpahkan dengan hati aku, ternyata aku bisa. Tapi kalau aku dibuat-buat kayak cuman berhayal misalkan teman curhat ke aku terus aku bikin lagu, itu aku nggak bisa. Jadi memang harus benar-benar apa yang aku rasain. Sebenarnya yang ketar-ketir sama lagu ini tuh manajerku sebenarnya. Karena kata manajerku lirik lagu ini nih terlalu frontal banget, dan maksudnya kayak udah frontal to the point gitu kan. Cuman aku ngerasa walaupun frontal, walaupun to the point, itu tuh hal yang aku rasain. Balik lagi ke situ, itu hal yang aku rasain, itu tulus dari hati aku, dan itu yang mau aku sampaikan ke semua orang pendengar di rumah. Yang mungkin juga orang-orang di luar sana kan mikirnya kalau aku nih cuman barat doang, terus lagunya yang cuman yang keren-keren, yang hype yang ngebeat, yang aku tuh kayak ceria gitu. Aku pengen nunjukin sosok Ayu Ensar tuh ada sisi lemahnya kayak gitu. Bukan berarti aku ngerasa aku pengen dikasihanin atau aku pengen gitu, enggak. Cuman aku pengen nunjukin ke semua orang bahwa sisi lemah itu nggak akan ngebuat kalian itu bakal tetap lemah. Tapi dengan kalian menerima kelemahan kalian, menerima kekurangan kalian di diri kalian, itu salah satu faktor yang ngebuat nanti kalian bakal jadi orang yang lebih lagi dewasa, lebih bijak lagi, dan menurut aku orang yang bisa nerima kelemahan dan kekurangan itu salah satu orang yang bisa jadi orang sukses sih, karena bisa berdamai sama diri sendiri kan gitu. Untuk semuanya dari Swagger, Heart is Dying, terus juga Manusia Putus Asa yang sekarang, kalau untuk bikin lagunya, nyiptain lagunya dan intonasi nadanya itu aku bikin sendiri. Udah jadi satu lagu full, baru aku cari yang bisa ngaransemen ulang kayak gitu. Jadi lebih diperindah lagi kayak gitu. Sebenarnya kalau beban itu mungkin baru Manusia Putus Asa kali ya. Aduh. Mungkin kalau beban tuh baru Manusia Putus Asa sih. Soalnya kalau yang lain kan lagunya ngebeat, jadi aku bisa mengcover hal itu gitu.
aku bisa mengcover dengan gaya aku yang wah mental-mental gitu kan kalau nyanyi. Tapi kalau Manusia Putus Asa, aku lebih banyak menghela nafas sih seperti sekarang. Dari tadi juga aku banyak menghela nafas. Sebenarnya kalau untuk campur tangan keluarga sih untuk lagu, apalagi lagu Manusia Putus Asa tuh sebenarnya nggak ada ya. Jadi kayak surprise, tiba-tiba aku ngeluarin lagu ini gitu. Sampai adik-adikku aja aku dengerin gitu kan, kakakku aku dengerin lagunya. Yang aku tahu sih mereka langsung nangis ya. Mungkin karena kita kakak adik jadi kita sebatin sefrekuensi. Jadi emang keluarga nggak ada yang ikut andil dalam pembuatan. Jadi benar-benar yang aku bikin tiba-tiba aku rilis. Terus aku nggak ada yang cerita sama keluarga kalau aku tuh mau bikin dan rilis lagu yang sebegininya. Aku nggak ada cerita. Banyak sih sebenarnya faktornya. Ada beberapa faktor yang mungkin aku nggak bisa sebutin. Cuman kenapa aku sendiri, karena aku mau tahu juga gitu, berjuang dari bawah dengan orang-orang yang support aku sebegitunya, itu tuh rasanya kayak apa gitu. Jadi sometimes nantinya someday nantinya kalau aku alhamdulillah amin bisa lebih terkenal atau populer lebih dari sekarang, aku bisa tahu gitu, ternyata prosesnya itu aku pernah ngelewatin proses yang sesakit itu untuk bisa sampai di titik paling atas gitu. Yang bikin aku kekeh, yang bikin aku optimis banget untuk ngeluarin album, karena aku berkarya pakai hati, pasti bakal sampai ke hati yang dengar sih. Itu yang paling bikin aku optimis kenapa aku mau ngeluarin album. Iya sih, itu juga salah satu faktor yang ngebuat aku makin optimis. Ternyata dengan aku berkarya pakai hati, responnya pun semua pada pakai hati. Kayak gitu. Jelas banget pasti siapapun itu yang dapat support, apalagi di titik lagi tidak baik-baik aja, itu tuh bahagia ya. Bahagia, terus juga makin bisa kuat, makin bisa semangat lagi. Ternyata di luar sana tuh banyak juga yang nungguin aku, banyak juga yang support aku. Jadi aku juga jauh lebih bersyukur, lebih semangat dari sebelumnya sih. Yang pasti kalau untuk lagu yang bertemakan positif, kita lihat nanti aja ada apa enggak.